Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, akal bisa bermakna al-hikmah atau kebijakan, atau bisa juga bermakna tindakan yang baik dan tepat. Akal juga bisa bermakna sifat, dikatakan akila lahu syai'un, artinya dijaga atau diikat, akalnya dan dibatasi. Secara istilah, akal adalah daya pikir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, kemudian diberi muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran, serta dapat membedakan yang salah dan yang benar, yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Quran Surat An-Nahl ayat 12. Sedangkan nafsu dalam bahasa Melayu, nafsu bermakna keinginan, kecenderungan, dan dorongan hati yang kuat. Jika ditambah dengan kata hawa, jadi hawa nafsu biasanya dikaitkan dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Ada kalanya bermakna selera jika dihubungkan dengan makanan. Nafsu syahwat pula berarti keberanian atau keinginan bersetubuh. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah telah menciptakan akal dan nafsu. Setelah akal dan nafsu diciptakan, mereka dipanggil untuk menghadap Allah. Terjadilah dialog di antara mereka dengan Allah. Dalam sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah, menerangkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya bermaksud, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab, sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya dengan neraka jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa nafsu itu dalam neraka ju selama 100 tahun dan tidak diberi makan. Setelah dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku." Selain itu juga dalam riwayat lain, nafsu dihukum di neraka selama 70.000 tahun. Sahabat kisah kehidupan yang dirahmati Allah, dalam kisah ini dapat kita mengetahui bahwa nafsu itu adalah sangat jahat. Oleh karena itu hendaklah kita menguasai nafsu itu. Jangan biarkan nafsu itu menguasai kita, sebab kalau dia yang menguasai kita, maka kita akan menjadi hancur, terkubur dosa. Wallahu a'lam bishawab.